Alasan logis seperti apa hingga membuatmu mau melakukan sebuah pendakian? Sedangkan kita paham bahwa pendakian itu sangat melelahkan, bahkan membahayakan. Jika bukan karena cinta, lalu apa? Yap, cinta adalah satu dari 8 unsur dasar mendaki dengan filosofi. Lalu, bagaimana dengan 7 unsur dasar lainnya? Aku akan mengajakmu mengurainya satu demi satu, hingga paripurna. Yuk, masuk. Three, two, one. Hai. Iya, kamu. Assalamualaikum. Bersama lagi dengan saya, Abi, di YouTube channel Krialit Adventure Partner. Petualanganmu, ceritamu. Sebelum kita masuk lebih jauh ke dalam pembahasan, saya harus memastikan bahwa kamu sudah nonton video yang sebelumnya. Yup, mendaki dengan filosofi. Karena video yang dulu dengan yang ini adalah satu kesatuan, terkait dan terikat. Sebuah rangkaian yang tidak bisa dipisahkan. Semacam apa ya? Kamu dengan ayang. No. Canda ayang. Oke, kita masuk. Seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya, yaitu berkaitan dengan definisi mendaki dengan filosofi. Mendaki dengan filosofi adalah cara melatih raga dan mengolah rasa melalui jelajah pegunungan yang didasari dengan kecintaan dan kedewasaan untuk menemukan sebuah nilai yang dapat ditanamkan ke dalam pemikiran, kemudian diaplikasikan dalam kehidupan. Dari definisi tersebut ada 8 unsur dasar di dalamnya. Apa saja? Yang pertama, jelajah pegunungan atau mendaki itu sendiri. Kedua, latih raga. Ketiga, olah rasa. Yang keempat, kecintaan. Yang kelima, kedewasaan. 6, nilai. 7, pemikiran. Dan yang kedelapan adalah kehidupan. Kedelapan unsur dasar ini memiliki uraiannya sendiri-sendiri. Kita mulai dari unsur dasar yang pertama. Saya akan membuka KKGA. Oke, Kamus Kecil Krialit. Oh ya, saya ingatkan kembali video yang kemarin, yang sebelumnya, dengan video yang ini adalah sebuah rangkaian. Dan kamu harus nonton video sebelumnya sebelum nonton video ini. Biar kamu dapat pemahaman yang utuh dan menyeluruh. Oke? Unsur dasar mendaki dengan filosofi yang pertama adalah jelajah pegunungan atau pendakian itu sendiri. Pendakian adalah satu kegiatan yang merujuk pada perjalanan panjang di gunung atau pegunungan yang ditempuh dengan berjalan kaki melalui jalur yang sudah ditetapkan atau disediakan. Kegiatan ini membutuhkan persiapan khusus dan peralatan khusus, dan biasanya dilakukan setidaknya dalam 2 hari 1 malam. Maksudnya jalur yang sudah ditetapkan atau disediakan itu apa? Jadi pendakian pada umumnya, pemahaman pada umumnya adalah jelajah pegunungan melalui jalur yang memang sudah ditetapkan atau disiapkan oleh siapa? Oleh pengelola gunung tentunya. Anak-anak base camp, warga sekitar, dan pemerintah daerah yang membawahinya. Seperti itu. Ada kegiatan sejenis yang pada prinsipnya sama, yang membedakan hanyalah durasi waktu, kemudian cara menempuh, dan tujuannya. Seperti trail running, jadi kawan-kawan trail runner itu menyusuri atau menjelajah pegunungan
menempuhnya dengan cara berlari, dan biasanya melakukan pendakiannya itu dari naik sampai turun itu dilakukan pada hari yang sama. Jadi berangkat pagi, pulang sore, seperti itu. Dan tanpa membawa peralatan khusus. Jadi tidak membawa peralatan bermalam seperti tenda, cooking set, sleeping bag, dan lainnya. Biasanya kawan-kawan trail runner itu hanya membawa itu semacam tas punggung kecil, istilahnya itu hydropack atau water bladder. Jadi volumenya antara 3 sampai 5 liter yang itu penuh diisi air. Dan untuk logistik, biasanya kawan-kawan trail runner itu hanya membawa makanan ringan saja. Kalaupun membawa makanan berat, paling cuma nasi 1 bungkus, seperti itu. Oke. Kegiatan sejenis yang lainnya adalah ekspedisi. Jadi kawan-kawan ekspeditor itu melakukan penjelajahan gunung, pendakian gunung. Mereka mempunyai misi yang spesifik. Jadi ada tujuan khusus di situ. Seperti eksplorasi, riset, atau pembukaan jalur baru. Dan biasanya membutuhkan waktu yang lebih panjang. Tidak hanya berhari-hari, tidak hanya berminggu, bahkan sampai berbulan-bulan. Dan konsekuensinya adalah perbekalan dan peralatan harus lebih lengkap dan lebih banyak. Itu tadi uraian dari unsur dasar mendaki filosofi yang pertama. Kita masuk yang kedua, adalah latih raga. Pendakian identik dengan aktivitas fisik. Untuk melakukannya dibutuhkan stamina yang benar-benar prima. Bayangkan ketika kamu berjalan berjam-jam, bahkan seharian, di kontur jalur yang bermacam-macam. Tanah liat yang licin, bebatuan yang labil, kerikil, pasir, belum lagi ketika jalur itu terkena air hujan, dihadang kabut, angin kencang, dan sebagainya. Di titik itu, pemusatan perhatian atau pikiran, keseimbangan, ketahanan, dan kekuatan itu akan dilatih sekaligus diuji. Yang tanpa kamu sadari, itu tidak hanya membuat tubuhmu sehat, tetapi juga kuat. Belum lagi paru-parumu yang mengembang secara optimal, aliran darahmu yang terasupi udara segar, udara tanpa polusi dari hawa pegunungan atau dari udara pegunungan. Ada sebuah literasi itu mengatakan bahwa ketika kita melakukan kegiatan pendakian, 90% otot dan syaraf yang ada di tubuh kita akan bekerja secara sempurna. Seperti yang saya sampaikan tadi, karena semua otot dan syaraf akan dipaksa untuk aktif. Bayangkan ketika khususnya kaum-kaum rebahan tuh, seperti kamu tuh, ketika kamu rebahan, jarang aktivitas, jarang ada pergerakan, di situ dimungkinkan ada pemendekan otot, kemudian kekakuan otot, detak jantung yang kurang normal, dan sebagainya. Itulah kenapa ada sebuah riset dari para pakar tentunya, pakar kesehatan dan olahraga. Jika dilakukan dengan baik dan benar, kegiatan pendakian sangatlah direkomendasikan. Karena bisa meminimalisir serangan penyakit seperti diabetes, paru-paru, jantung, apalagi kolesterol, kerapuhan tulang, dan yang tak kalah penting adalah pendakian akan melatih saraf otak untuk meningkatkan daya konsentrasi. Oke, kira-kira seperti itu. Jadi uraian
unsur dasar mendaki dengan filosofi yang kedua, yaitu latih raga. Kita masuk ke unsur dasar yang ketiga, yaitu olah rasa. Rasa berkaitan tentang hati. Rindu, cemburu, suka, sayang, segan, apalagi simpati, gemas, cemas, gelisah, khawatir, takut, dan masih banyak lagi. Itu semua jenis atau macam-macam bentuk rasa atau emosi. Ketika kamu melakukan pendakian, khususnya dalam berombongan, dari persiapan, dari perencanaan, persiapan, kemudian start pendakian, kemudian sampai di campsite, tempat untuk mendirikan tenda, kemudian bangun, summit, atau menapak puncak, kemudian turun lagi sampai ke base camp dan menuju pulang. Kamu akan dihadapkan dengan banyak momen, di mana momen itu akan merangsang, di mana momen itu akan memicu dan memacu sekaligus melatih kecerdasan emosimu. Pertanyaan-pertanyaan seperti kenapa ketika kita mendaki berombongan, kita tidak boleh tertinggal dan meninggalkan. Bagaimana kita harus melangkah satu ritme. Belum lagi ketika ada kawan yang cedera, ada kawan seperjalanan yang hipotermia. Bagaimana ketika pendakianmu tidak sesuai dengan rencana. Dan masih banyak hal lain yang akan disuguhkan ke kamu. Yang itu semua, tanpa kamu sadari, akan melatih kecerdasan emosi. Membuat dirimu tidak hanya peka terhadap apa yang terjadi di sekelilingmu, tapi kamu juga paham apa yang seharusnya kamu lakukan. Belum lagi ketika kamu menapak puncak, dari perjalanan yang panjang, berlelah-lelah, bersusah payah, kamu menapak puncak, berdiri di atas awan, melihat segala sesuatunya begitu indah, seperti keajaiban yang disuguhkan oleh Tuhan. Di situ kamu akan merasa sangat kecil sekali. Kamu bukan apa-apa. Kamu bukan siapa-siapa. Di titik itu, kamu akan paham tentang kesyukuran dan kerendahan hati. Oke, itu tadi unsur dasar yang ketiga dari mendaki dengan filosofi, yaitu olah rasa. Kita masuk ke unsur dasar yang keempat, kecintaan. Cinta adalah tentang kerelaan. Kerelaan itu sama dengan ketidakterpaksaan. Kamu tidak akan pernah bisa melakukan pendakian jika tak kau dasari dengan rasa suka. Kamu tidak akan pernah bisa melakukan pendakian jika kamu dalam keterpaksaan. Karena kita paham pendakian itu sangat melelahkan, menyusahkan. Bahkan ada kawan pendaki yang punya quote familiar di telinga kita. Mendaki itu adalah seni menyusahkan diri. Nah, kira-kira seperti itu. Berjalan jalur yang panjang dengan kontur yang bermacam-macam, risiko cedera, risiko hilang, tidur di suhu yang sangat dingin, bahkan di titik 0 derajat. Tidur hanya beratapan tenda, tanpa kasur yang empuk, berangkat tidur dengan perasaan raga yang remuk. Lalu, alasan logis apa jika bukan karena cinta? Ya, mendaki akan mengajarkanmu tentang makna cinta sejati. Khusus cinta sejati akan saya bahas di video yang lainnya. Oke? Itu tadi unsur dasar mendaki dengan filosofi yang keempat, kecintaan.
Masuk ke unsur dasar yang kelima, kedewasaan. Kedewasaan adalah kesadaran terhadap tanggung jawab sesuai posisi dan porsinya. Ketika kamu memutuskan untuk melakukan sebuah pendakian, maka di menit itu juga kamu harus sebenar-benarnya sadar bahwa ada tanggung jawab yang akan kamu emban. Ada tanggung jawab yang harus kamu pikul. Bagaimana kamu mempersiapkan segala sesuatunya, mental, fisik, peralatan, logistik. Bagaimana kamu komitmen terhadap kesepakatan rombongan, berangkat pukul berapa, kumpul di mana, pukul berapa start pendakian, pukul berapa sampai campsite, pukul berapa sampai puncak lalu kembali pulang. Itu semua akan mengajarkanmu tentang tanggung jawab. Dan kesadaran tentang tanggung jawab adalah indikator kedewasaan seseorang. Kamu harus menyadari sepenuhnya bahwa kamu tidak hanya bertanggung jawab terhadap keselamatan dirimu sendiri, tapi juga keselamatan, kenyamanan kawan-kawan serombongan, kawan-kawan sependakian, kawan-kawan seperjalanan. Kamu juga bertanggung jawab terhadap tumbuhan dan hewan yang ada di pegunungan. Kamu juga harus bertanggung jawab sebagai seorang tamu. Karena seorang tamu yang baik, tamu yang bijaksana, tahu cara berperilaku dan beretika. Minimal, kelola sampahmu. Bawa turun lagi sampahmu. Jangan kau kotori gunung dengan sampahmu. Seperti etika pendakian. Jangan kau tinggalkan selain jejak. Jangan kau mengambil sesuatu selain gambar atau foto. Jangan membunuh kecuali waktu. Dan jangan membakar apapun selain semangat. Oke? Itu tadi unsur dasar yang kelima, kedewasaan. Unsur dasar mendaki dengan filosofi yang keenam, nilai. Nilai adalah identik dengan sesuatu yang berharga, sesuatu yang bermakna. Alangkah baiknya ketika kamu melakukan pendakian tidak sebatas soal keindahan alam, tidak hanya soal anggunnya matahari terbenam, tidak hanya soal megahnya matahari terbit, tidak hanya soal gagahnya berdiri di puncak dan di atas awan. Ketika kamu melakukan pendakian tidak hanya sebatas untuk mencari jodoh dan pasangan. Canda pasangan. Melainkan kamu mendapatkan sesuatu yang lebih. Sesuatu yang punya nilai, sesuatu yang bermakna, sangat berharga. Yaitu seperti pembelajaran, inspirasi, atau bahkan ilmu. Itu tadi unsur dasar yang keenam, nilai, sesuatu yang berharga, sesuatu yang bermakna. Kita masuk ke unsur yang ketujuh adalah pemikiran. Seperti yang saya sampaikan di unsur yang keenam tadi adalah nilai. Ketika kamu mendapatkan nilai, mendapatkan sesuatu yang bermakna dan berharga, kemudian kamu renungkan, kamu tanamkan ke dalam pemikiranmu untuk menjadi sesuatu yang baik, sesuatu yang positif, menjadi pemahaman atau prinsip yang baik, yang dimana, nah ini masuk ke unsur yang ke-8, yaitu kehidupan. Pemahaman atau prinsip yang baik ini kamu aplikasikan, kamu praktekkan dalam hidup keseharian. Jadi ketika kamu menemukan sebuah nilai, kamu olah dalam akalmu, dalam perenunganmu, kemudian kamu tanamkan ke dalam pemikiranmu, menjadi sebuah prinsip yang baik, menjadi sebuah pemahaman yang positif,
yang bisa kamu aplikasikan di dalam hidup keseharian sebagai anggota masyarakat, organisasi, komunitas, pelajar, di lingkungan pekerjaan, anggota keluarga atau bahkan kepala keluarga. Dimanapun kamu berada. Itu tadi berkenaan dengan uraian 8 unsur dasar mendaki dengan filosofi. Mungkin ada reaksi yang seperti ini ya. Bang, daki-daki aja, ngapain pakai ini itu, sok-sokan lah. Seperti yang saya sampaikan tadi, kamu tidak harus benar-benar paham, apalagi sepaham. Tapi yang harus kamu ketahui dan kamu harus sadari bahwa kamu tidak akan pernah lepas dari setidaknya 4 unsur dari 8 mendaki dengan filosofi. Kamu tidak akan pernah lepas setidaknya 4 dari 8 unsur mendaki dengan filosofi. Setidaknya kamu melatih ragamu, mengolah rasamu, kedewasaanmu, dan kecintaanmu. Jika kau belum sampai pada titik nilai, pemikiran, dan atau bahkan dalam kehidupan, it's okay. Itu hanya soal waktu saja. Tidak ada yang memaksamu untuk paham, apalagi sepaham. Oke, barangkali saya cukupkan pembahasan mengenai 8 unsur dasar dari mendaki dengan filosofi. Saya berharap ini berguna, ini bermanfaat bagi kamu khususnya. Dan seperti biasa, untuk mengakhiri pertemuan kita kali ini, akan saya tutup dengan satu quote. Kualitas sepatu gunung akan terlihat ketika kamu gunakan di jalur pendakian yang berliku, terjal, dan panjang. Dan kualitas seseorang akan tampak jelas ketika sedang dihadapkan dengan kegentingan. Saya Abi, mohon undur diri. Pantengin terus YouTube channel Grialit Adventure Partner. Petualanganmu, ceritamu. Dan seperti biasa, jika video ini berguna dan kamu suka, silahkan like, subscribe, dan bagikan kepada kawan-kawan di luar sana. Insya Allah, di video yang akan datang, kita kembali berjumpa. Wassalam.